bang foto main nih, udah tolong biar gini. Dia dariin lagi yang mana orangnya, ujang tuh. Tapi ya daerah itu apa ya? Kayaknya emang di tempat gue doang kali ini, di Budut doang itu dia nggak ada. Dan berkat jasa dia akhirnya Budut punya dokumentasi yang seperti itu yang orang lain belum punya gitu kan. OP itu uang jajan gua saat itu. Jajan gua saat itu. Naik bis aja kan cepet berdua salah. Cepet berdua tuh, kalau yang depannya biar cepet, yang belakang jangan tunjuk berdua. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Ane Nasir Vlog 75. Kali ini ceritanya Bang Marcel part 2 Budut 80693. Dia akan menceritakan gaya-gaya anak Budut dan awal kisah 2007 Gambir. Nanti tunggu guys. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspiratif kalian. Terima kasih semuanya telah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komennya, share. Thank you. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Dan emang enak cerita kisahnya itu banyak yang belum ditampilkan di channel VOC yang emang belum sempet gua shoot. Emang awalnya dulu tuh begitu, dari eranya 8988 lah ya. Mungkin di sejarah basis 913 tuh ada. Itu emang dulu itu gak ribut semuanya. Ya musuh utamanya tuh emang daerah itu 7 Captun. Itu aja. Ya. Dulu tuh musuhnya itu. Awal-awal Captun sama 7 udah. SMA kan. Antara STM tuh nggak ada. Mana STM mana? Ya Jakarta Barat lah, yang sekitaran situlah dulu. Barat, timur nggak ada tuh. Emang masih gabung lah istilahnya juga. Begitu ya tunduk lah istilahnya. Ada satu cerita belum sempat gue naikin tuh, orangnya juga belum sempet, gue juga masih ini. Pokoknya udah dengar kabar sedikit anak STM mana dimulai mau bergerak, wah coba-coba anaknya Bud, emang bener-bener disamperin ya, nggak banyak, udah gitu kan belum masih juga, berapa orang datang ampun ke sekolahnya, yang nongkrong di situ yang ada digebok-gebokin, dan nih lu datangin Budut, ini gua anak Budut, ya pokoknya digabung-gabung semuanya, gabung. Nah, itu masih daerah 90-an tuh, belum ada total STM, makanya daerah itu masih gabung semua STM. Itu menurut sumber cerita ya, yang gue dapat, yang dialami sama dia. Cuman sempet gue angkat aja. Nah kesini-sini makanya kan udah mulai ada tuh, kenapa bisa ribut sama Kampung Jawa awalnya, sama penerbangan. Ada situ kan udah mulai keangkat. Itu sejarahnya. Banding kalau tawurannya mah ya biasa, udah banyak yang cerita lah kalau tawuran mah. Ini kan era 90-an awal Pak. Yang versinya yang tadi cerita cenderung dengan SMA ya Pak. Kita salah satu orang yang beruntung Pak ya, remajanya menurut gua ya ada di era 90-an, karena era yang lain nggak ngalamin seperti itu Pak. Berapa dekade tuh ya? Iya, berapa dekade, karena dari zamannya mungkin Indonesia berjaya dan
bisa luntur Bang. 90-an tuh. Dari zamannya gimbot pakai tali. Zamannya gimbot pakai tali di SD kalau udah habis jamnya tarik. Habis. Sampai sekarang ngalamin Android ya. Iya betul. Koboy Bang. Ngalamin. Iya. Ya, kita dulu kecilnya tuh ya lah. Itu SD tuh Bang. SD tuh main gimbot pakai tali, sono terus. Habis loh, habis. Sampai kalau Cocok Bang. apa gitu. Nah kalau STM apa Bang? Tahu permainan 90-an yang ente nggak lupa? Masih cenderung dengan dingdong ya. Dingdong. Gue pasar baru dingdong. Nah, ente yang nggak lupa apa? Pernah nggak kejadian main dingdong? Cuman gue dingdong nggak begitu. Kalau dingdong gue nggak begitu. Apa? Mainnya? Gue biliar. Oh udah biliar. Biliar ada di pasar baru tuh, di seberang. Masuk ke seberang apa ya kalau hero ya? Udah nyebrang tuh. Metro. Oh. Itu dulu gue sempet main di situ. Kenapa main di situ? Seneng dapat bubur kacang hijau. Sampai menang dapat bubur Enggak, hijau. kalau kita main dapat bubur kacang hijau. Kamu Nah, belum ada kan? itu tiket kan itu Kan koin. Iya, itu kan koin. Beli koin. Beli koin 10. Dapat bubur kacang Dapat bubur kacang hijau berapa? 4 orang. Enak mukanya di situ. Situ aja yang bubur kacang hijau ya. Namanya apa? Apa biliar apa sih gua nggak tahu, lupa. Ada tuh di situ pokoknya nyebrang metro aja di belakang situ. Kalau Biliar. ini ya? Ya, maksudnya Kartini sih. Lupa gua namanya. Nggak tahu bukan biliar apa. Dapat Getet tentu dicoba itu biliar ya. boleh biliar dibanding ke dingdong. Gua nggak terlalu nih kalau dingdong. Kalau biliar ya iseng-iseng kan dulu kan main lu belum main cekian masih main koinan kalah bayar koin aja itu yang gue inget dulu di era gue ya sampai di luar itu pun Ini berbicara permainan cuma dua Bang ya. Kalau nggak dingdong biliar ya. biliar itu aja Nggak ada main garasin gitu Bang. Dapet. itu mah di luar sekolah Sampai tank. emang SMP sama SD itu mah Nah ini kalau bicara seragam Bang, seragam 90-an Bang. Budut kan dulu mungkin gua pernah lihat kalau Catur cenderung pakai lepis Bang ya. Terus bed pales. sama Sama ya. sama pernah ada yang kayak begitu di gua kelas 1 itu berarti 91 ya itu sempat ngerasain pakai lepis ya, kelas 3 kelas 2 pakai lepis rambut sempat pada gondrong-gondrong bed pada salah-salan ada yang pakai gambar pales tuh sininya sekolah lain segala macem deh pokoknya sempat ngerasain jadi ya Tapi pas kelas 3 berubah. Maksudnya di era udah mulai pergeseran dah tuh mungkin udah mulai ketat di kelas 2 nya juga gua udah mulai nggak bisa pakai lepis rambut juga udah mulai nggak bolong pas kelas 3 lebih udah nggak bisa sama sekali pakai lepis pakai sendal pun dulu masih bisa gua di era kelas 1 tuh 91 masih bisa. rambut gondrong kena lepis pakai sendal jepit itu masih masuk sekolah Anak band. masih masuk sekolah aja tuh kok adik sekolah begini cuman ya gue kan dari mulai masuk kan masuk sekolah begini sih kayak sendal kayak nggak pantas banget kita pakai sepatu kalau yang lain ada yang masih pakai sendal Perginya pakai sendal pulang pakai sepatu kali. ada yang begitu ada tapi di 86 di era gue itu gue kelas 1 ya itu jarang ada otak kriminal itu nggak begitu Nasi nggak merata ya. nggak tergantung didikan Pendidikan gua begitu cendor gua tuh nggak begitu ribut yang minum yang enggak Nggak dicampurin dengan enggak begitu gua kelas 2 nah yang kelas 1 kan nih ikutin kelas 3 ya udah kelas 3 nya ebleng, ratunya di ebleng kan yang bawa kelas 3 kan, bukan kelas 2 yang bawa kelas 3 nya ebleng, bawa ebleng tadi bawa gue ya sama Om Roges, Erik ya eranya di atas ya Santos, Gopur otomatis tuh Bang. otomatis, karena kan kelas 3 bukan ikutin kelas 2 kayak gue kelas 1 ikutin kelas 3 gue ya Depki kan gak minum emang dari gue ya nggak minum sholat ya udah gue ikutin dia agak ada tuh
betak-betak lah istilahnya. Gak ada zaman daerah dia, gak ada. Kelas 1 gak ada. Tadi gitu gua kelas 2, ketiganya kan Santos, Gopur, kelas 1-nya Erik, oke, kroni-kroninya itu ikutin kelas 3. Betak ke betak. Kayak zaman PPI, Monas, kaya kali itu. Masuk kasih yang bawa. Wah, orang lah lagi timbis kan dari luar daerah semua ternyata. Yang ke PPI di Monas. Main gitar. Ya orang kelas 3 gambar atau sepatu bagus deh. Yeah. Kalau istilahnya gue pinjem dulu. Gue pinjem dulu dah. Wah, udah kesini-sininya anak kelas 1 pada ngikutin, udah ke bawah akhirnya kayak gitu. Kalau gue kan ngikutin kelas 3 yang dulu ya enggak. Ribut ya ribut. Trennya tergantung yang ngebawa. Tergantung yang ngebawa. Gitu. Dulu ada ciri khas nih Pak, dan mungkin STM lain pada nggak punya. Entah gimana, Budut itu dokumentasinya yang paling banyak dan paling komplit. Ya mungkin salah satunya karena sekolahnya 5 dan muridnya banyak, tapi ada satu sering disebutin di podcast gua sama beberapa anak Budut, ada sosok Ujang Bang. Ente masuk Ujang tuh udah ada Bang, si Ujang fotografer. Iya, gua masuk dia udah ada. Udah. Apa ya ente inget dari dia Bang? Momennya selalu pas untuk ambil foto anak-anak. Ya jadi karena di awal masuk gua dia ada gitu ya, dia ini apa sih nih? Gitu. Dia udah depan gerbang sekolah gitu kan, di depan gerbang sekolah. Kita kemarin di Jalil tuh dipoto baru tangan mini. Gitu. Ya pokoknya karena kita kenal juga dari senior juga kan, karena di daerah gue dia ada, kadang dia lagi jalan gitu, ntar pasti yang ngomong, "Jang, kita foto gue dalam ya," masuk. Dia tuh orang luar yang bisa masuk nih, dia ke dalam, "Bang, foto anak." Iya. Itu kan emang neganya kayak bencong. Iya apa sih? Tenang gitu gue aja. Jam, sini. Iya tadi dulu gitu. Tadi toel lah pantatnya dijenein gitu. Masih kita aja Bang ya. Ya gimana 3 tahun kemudian. Jam wah. Fotonya apa Bang? Kodak ya? Dia Kodak. Cuman bukan yang langsung jadi ya. Enggak, tetap dicuci. Jadi 2 hari atau 3 hari, kadang sehari jadi. Sekarang motor besok udah jadi. Gue bilang, lu cepet banget Yang. Udah target kali ini. Kadang kasian juga, kadang anak-anak motor ditebus kagak. Kan udah kami besok ditungguin deh. Lihatin, nih, foto lo nih, bayar, ntar terus apa aja, ntar yang bayar nih. Udah ada dia, ada kasihan juga gitu kan. Foto kan nggak sendiri, ada foto berdua bertiga, ada orang rame-rame, dan anak nih, yang foto bayar nih, udah, ntar bayar dia nih. Dia nyariin lagi yang mana orangnya, betul Ujang tuh. Tapi ya, daerah itu apa ya? Kayaknya emang di tempat gua doang kali, di Budut doang itu dia yang ada. Dan berkat jasa dia akhirnya Budut punya dokumentasi yang seperti itu yang orang lain belum punya gitu kan. Berjasa sebenarnya, cuman ya sempat Dirion Akbar yang kapan ya waktu itu ya, terakhir kalau nggak salah Ujang mau dicari, cuman katanya udah dengar kabar katanya udah meninggal. Maksudnya ya dia salah satu bagian sejarah dari Budut lah ya, dia yang bikin Budut punya dokumentasi seperti itu yang sekolah lain nggak punya kan gitu. Sebetulnya itu mau dibangga, cuman cari info sana sini ternyata katanya dengar udah meninggal. Entah di era tahun berapa yang terakhir gue juga nggak ngerti tuh. Di era tahun berapa yang Ujang terakhir ada di Budut. Tapi emang nongkrongnya di Pasar Baru kan? Nggak terlalu di Pasar Baru, dia mau di depan sekolah. Jadi kalau nggak di BPKPT di sekolah, itu aja jalurnya tempat anak-anak. Gitu. Kecuali kalau udah sore kali ya. Kalau sore mungkin dia Pasar Baru. Di saat sekolah dia di situ. Di
sekolah di depan gerbang lah, kalau nggak depan gerbang ya dalam sekolah kadang-kadang masuk. Makanya kadang-kadang anak-anak ada foto di kelas, ada di ini, ada di gerbang yang kayak jeruji tuh, itu jangan ditarik-tarik suruh masuk. Kadang-kadang di tongkrongan basis dia apa loh? Tahu, dia mungkin tahu ya, karena kan gue udah berapa puluh tahun nih di situ. Di zaman gue belum ada, sampai di zaman gue udah lulus pun dia masih nongkrong di situ. Apalah dia pasti. Kita mencari nih Pak Bujang. Iya, yang gue tahu yang terakhir itu ya, maksudnya anak-anak cari juga pengen tahu masih menyimpan nggak gitu kan, masih nyimpen nggak foto anak-anak yang lain, foto, maksudnya ya mau ditarik lagi lah gitu kalau ada, mau dibayarin apa mau gimana gitu kan, buat dokumentasi sejarah gitu. Di era itu orang foto-foto juga suatu hal yang mahal juga kan. Beli film yang mahal. Iya. Jadi Itu nebusnya berapa kalau nggak salah ya? 300 apa kalau nggak salah? 300 perak 300 perak. satu foto. 300 perak kalau nggak salah. Nggak nyampe gope. Ya, karena gope itu uang jajan gua saat itu. Mau jajan itu. Uang jajan gua saat itu. Naik bis aja kan cepet. Tapi berdua. Cepet berdua kan. Wih, cepet berdua tuh, kalau yang depan udah bayar cepet aja, yang belakang tinggal nunjuk berdua. Enak kan? Emang seharusnya bayar cepet sendiri. Kadang-kadang kalau sendiri cepet berdua. Zaman gue cepet. Zaman cepet ya, sama zaman gue pun cepet sebenarnya, cepet. Cuman kadang-kadang bilangnya cepet berdua udah. Makanya kalau di lapangan mah udah ngerti dah. Ya lanjut dah. Kadang diginiin diem aja juga. Diginiin diem aja udah lewat. Pura-pura diem aja, pura-pura ngelengos. Gini-gini kocak nggak ada bar ya udah lewat aja dah. Tapi anak-anak punya ada rasa tanggung jawab. Kadang kalau habis dibantai kaca pecah, anak-anak kolekan. Nah, dapat pokoknya mampu kolekan. Gantiin. Ya walaupun nggak seberapa, tapi masih ada rasa inilah, anak tanggung jawab nih gara-gara gue pecah bis. Tuh makanya kadang anak-anak ngeduluin nih seperti ini itu biar bis gak pecah. Jarang. Gimana caranya biar bis gak pecah nih? Di depan udah ada ya, kita duluin mendingan dah. Sering jaga bis. Nah, jangan sampai dibantai, kecuali lain kondisi emang kita ada berapa orang dan dadakan ya itu paling kita nahan di dalam. Selebihnya rata-rata kalau kita udah ngeliat duluan, pengen kita turun duluan. Untuk menjaga amannya bis. Untuk menjaga amannya biar bis nggak kenapa-napa. Yang ngenain penumpang lain juga kan. Kalau kita kalau dilihat wah depan rame, ya udah benar kita turun, gitu. Kita turun, udah bis tinggal belakang lah biar nggak kena. Nah ini salah satu angkatan yang merasakan kapan turun dari kelas 1 ke kelas 3 Bang? Kelas 1 ya, kelas 2 udah mulai jarang, pas kelas 3 kayaknya udah mulai susah. Susah itu ya jarang bisnya. Udah mulai 700. Udah mulai 700. Udah susah bisnya. Berapa kali? Zaman ente itu 800 dibandingin bis hijaunya Maya Sali, PPD paling keren Bang ya, Jawa itu. Ya, PPD biru merah ya, biru oranye, biru merah. Emang jalurnya itu sih pasar Minggu, pasar baru yang melewati jembatan merah ya, bis itu doang. Zaman ente orang-orang sebelum pasar Minggu Depok itu titiknya pasar Minggu Bang. Yang dari Depok itu ngumpul di pasar Minggu. Jadi kadang kita nunggu yang dari pasar Minggu dulu. Dari pasar Minggu nih, kalau pasar Minggu udah ada di bis ya kita naik. Pokoknya kalau pasar Minggu belum lewat, kita tunggu. Cuman tergantung. Kalau udah kelamaan, mungkin yang sponsorin dari, kalau nggak Perdatam dari Wira. Pokoknya Wira Perdatam udah lewat, naik lah. Ini udah naik. Berarti pasar Minggu Depok, pasar Minggu belum pada naik. Kita duluan dan naik. Motor berikutnya. Kadang begitu, tergantung. Kalau mereka kelamaan kita tergantung dari pancoran nih sampai duluan yang lewat. Gitu. Ente naik dari mana? Jembatan merah. Dari Jembatan Merah.
Nah, Dan pada saat itu anak siang sama anak pagi masanya sama. Di 806. sama. Sama-sama Hampir banyak, sama. sama-sama banyak loh. Kalau di 806 nya ya, sama-sama banyak. Kadang juga anak pagi ntar ikut anak siang, ada anak siang ikut anak pagi, gitu. Kalau lagi pas praktek kan anak siang, praktek pagi, bareng anak pagi. Dan zaman itu selama 99 juga masa yang paling banyak 806 atau mistik bang? Banyak sama Lebih banyak mistik. lebih banyak mistik. Mistik itu bisa 2 bis. 2 bis, bis. bisa 2 bis kalau nggak salah. Mistik tuh. Sama sebenarnya sama 913. Oh sama 99. Sama 913 lebih banyak masalah. Ini kalau 913 bis tingkat kan. Kalau mistik kan nggak tingkat, jadi ya nggak bisa nampung apa gimana. Ya paling ada yang 2 kloter kalau nggak salah. Sama 12 juga banyak. 12 banyak. 12 juga banyak. Cuman kan 12 kan Jalur banyak. pendek. Banyak yang jalur pendek juga, ada yang turun di Sarina, ada yang turun nggak sampai full sampai Blok M, Blok S. Kalau untuk anak Blok S sendiri nggak begitu kalau nggak salah. Tapi banyak, sama-sama banyak. Ya, karena sesuai dengan umur kita ngomongin komisi sejarah. Biar pada tahu ya, fans-fans Budut dan teman-teman setia Budut. Oh, Budut di era 90-an seperti itu. Karena era 90-an remaja pada saat itu nggak ada obatnya deh. Masih nyentrik-nyentrik. Masih nyentrik-nyentriknya. Ya sekarang kita ngomongin masa kini Bang Marcel. Itu masa dulu, masa ini, masa lalu. Masa remaja, masa zaman sekolah. Kan ngomongin masa gitu dong. Masa iya gitu. Ini ada kesempatan lagi nih Pak. Salah satu mungkin jadi referensi ada untuk langsung daerah sini untuk bisa punya tempat podcast nih Pak. Dan ini salah satu yang strategis. Tempatnya ini warung angkringan Chelsea Bang. Ya, namanya Chelsea. angkringan Chelsea. Chelsea itu dari Cello dan Sisi. Kalau di situ gabungan anak-anak yang Bang Marcel Bang. Ya, nama Chelsea, ya? Chelsea. Ini kalau dari lampu merah Perapatan Pangkalan Jati ke arah Bekasi, pada saat kita narik trek setelah lampu merah ngebut, kayaknya agak kelewat, harus pelan-pelan karena nih persis sebelah ini gengsinya Pangkalan Jati. Tapi kalau kita dari Bekasi atau dari Jatiwaringin, ini jelas spotnya udah kelihatan dari jauh angkringan Chelsea. Tempatnya adem dan menu beratnya ada, menu minuman dan segala macam. Dari yang berat sampai yang ringan. Dari yang Berat sampai yang berat sampai yang ringan ada. Buka dari jam berapa? buka jam 11 tetap buka. 11 siang. 11 siang Tutup sekitar jam 12 malam lah. jam 12 malam. Ya. Ya pokoknya yang untuk hangout bisa langsung kepoin kemarin, dia udah ada di map, Google Map. Sementara ini belum daftar produk Pak ya? Lagi proses. Lagi proses. Udah diproses kemarin baru daftar, udah proses kayaknya udah diverifikasi di Gobis. Kopi juga. Di Gobis GoFood sama. Tuh. Ya khususnya untuk yang sekitar sini atau yang lewat sini ya, atau yang fans-fans Raja Bang Marcel yang pengen. Nih, sebenarnya yang punya bukan gua, anak Budi Murni nih, anak Budi Murni. Nyonya anak Budi Murni, jadi sebenarnya promosinya ke anak Budi Murni nih. Oh iya, betul. Jadi Bang Marcel. Mose. Bang Marcel ini punya wakil, istri, alumni SMA Budi Murni Duren Sawit.
Dan referensi juga nih buat alumni Budi Murni, jadi tempat nongkrong juga. Nih sebenarnya BMOC nih. Iya. Ajugai. BMOC. Oh, BMOC yang promosiin nih sebenarnya nih. Waduh. Siapa aja sih? Ya khususnya alumni BM dan Budut yang pengen ketemu ngobrol sama keluarga Bang Marcel punya lokasi nih. Jadi Bang Marcel sekarang ngomongnya siang. Kenapa mau langsung Bang Marcel? Nggak ada malam lagi ya. Langsung aja datangin kemarin. Karena ya gue terima kasih juga nih. Ini salah satu tempat referensi yang untuk bisa janjian podcast ngambil gambar di sini. Dan tempatnya cukup lega. Tadi gue datang juga mau berbahan, bareng sama cowok makan, kita ngobrol deh, kopi. Ya gampang kok dicarinya, karena udah ada di map ya. Bang, ada yang mau disampaikan Bang buat fans ente Bang? Fans kagak lah. Makasih Bang Dawai, juga untuk Bang Haji Andre Nazir 75 channel udah mau mampir, udah mau podcast di tempat gue, di kafenya tongkrongan Chelsea nih, angkringan Chelsea punyanya Kang BM 1. M3 ya? M1 mah STM Ya, juga untuk para Andre Najir Fans Club ya, Fans Club ya, tetap pantengin channelnya di Andre Najir 75. Jangan lupa di share lagi, komen biar seru, dan juga nonton channel gue. Ya, gue juga mau TikTok sebenarnya. Janjian kemarin, gue di channel gue ya masih nonton. Gue tuh berani di bialannya gitu. Untuk anggota Jawara Channel Bang, ini baru dikit nih yang gabung nih, yang mampir Bang. Ya, di Apa aja Bang ya boleh? JC Jawara Channel. Jawara Channel juga untuk penggemarnya Ambon Kucing. Ambon Kucing. Hostnya tuh, hostnya Ambon kan? Ambon Kucing. Ambon Kucing yang fenomenal. Juga jangan lupa tuh di like, subscribe, and share. Ya, kalau gue udah kaya dijajanin. Kalau gue kaya dijajanin. Nyoret-nyoret, cuma sempet nyoret-nyoret terus ini. Oh gitu. Bebas. Tuh, bunda kandung penerbangan bulut. Tangan, mau foto. Ya. Mau coret-coret, kasih tempat dong Bang Marcel. Jadi tempat singgah lah. Jadi tempat wadah kita berkreasi juga. Ya buat BOC juga, gue dari salah satu penggemar BOC. Terus tetap semangat upload berkreasi Bang Yosef, Ramadan sama Monene. Tapi bentar Wai, gue mau nanya dulu Wai. Waktu pertama ngeliat BOC gimana Wai? Gue belum pernah tahu tuh. Ini kalau di off sih, gantian nih. Biasa dah. Gak apa-apa, tampilnya di ST di channelnya. Aneh, BOC itu pertama lihat yang ada serius Bang ya. Oh. Awalnya pertama kali ngeliat tuh pas di Video siapa ya? videonya siapa? Video serius, video Sijo Bang. Awalnya tuh ya. Awal Salman. Nama Oh, yang di ini di mana? Aman Barito. Aman Barito. Ya. Karena Sijo sama Salman kakak-kakaknya Bang. Videonya kan sama. Ya. Dan yang dibicarakan Sijo, Duduk Bekasi itu ada kenal semua. Itu awalnya. Terus Kalau yang lain-lain tuh sesekali Bang, kayak sejarah yang anak mistik, ya. yang cewek tuh yang bawain, terus yang Mas Cidea kalau nggak salah itu. ya, terus yang Yosef sama Wiro juga
Nggak semua, maksudnya sesekali, tapi kalau habis sampai habis banget dan langsung komen itu video sama Sinyo. Dan tanggapan ente gimana? Ya Maksudnya apa yang ente tangkap setelah nonton podcastnya DOC sama Sinyo? kalau ada sih berarti gini Pak, ada kan sebelum DOC hadir, ada kan malah jadi langsung di rakyat, ya kan? Dan pada saat itu rakyat mayoritas di angkatan dia yang ditampilkan. Di luar dia itu cuma Angkatan itu berapa? rakyat 2014. Oh, 2014. Di luar dia itu yang 90-an tentang Bogel, Indah, Aneh, terus yang terakhir Jari Ramadana. Nah, kita juga 90-an punya history, punya sejarah, dan sebenarnya generasi 90-an lah yang mengawali masa kelam tawuran. Dan ini momennya nih DOC, terus diikutin Kapal, Aneh, dan yang lainnya. Untuk sama-sama kita punya channel, sama-sama mengakhiri dan mengimbau, minimal mengimbau. Ya. Dan DOC itu salah satu inspirasi juga Bang, karena terpatik lah dengan video Sinyo sama-sama Aneh, bahwa yang ceritain Sinyo sama-sama itu emang di era Aneh gitu loh. Memang Aneh langsung komen di situ. Memang sejarah itu ya. Sejarah. Dan ente tahu gitu kan. Dan tahu Sinyo gitu. Itu doang sih video yang berkesan pertama ya buat gue DOC. Dan ente dengan gaya hostnya itu yang emang gaya seumuran 90-an Bang. Momennya gitu pas pada saat itu. Di luar itu Aneh nontonnya ya kalau lagi santai, nggak pengen tahu. Emang yang meledak video Wiro Bang ya. Cuman Wiro tuh bukan jalur Aneh. Wiro bukan jalurnya jalur Ciledug kan. Wah ini bukan jalur gue nggak ngerti gitu. Sama benar, kalau seandainya yang di luar jalur kita kayak gue ribut, ya paling tahu gue ribut jalur gue aja. Di antara Captun, Poncol, ya, belum pernah ngerasain kayak gitu. Jalur gue kan Api 7 yang dulu, kesini-sini ya maut. Ya emang yang sering direferensikan pada saat itu direkomendasikan buat DOC, direkomendasikan YouTube, emang video itu terus ya nggak. Akhirnya 3 episode Aneh nonton semua gitu. Cuman yang berkenan ya Sinyo sama-sama ya emang zaman Aneh pisan gitu. Dan itu yang bikin inspirasi. Setelah itu Kapal, Aneh bikin channel juga gitu, kayak gitu. Emang di situ Sinyo ya sempat ngomong, wah, gue bikin channel juga aja, bikin aja, nggak apa-apa. Iya bikin juga, apa kayak begini gitu. Sempat Sinyo juga ngomong begitu. Setelah usai gue podcast, katanya beneran juga. Diwujudin juga Mede. Akhirnya sininya mulai rame deh. Dan akhirnya digabung kan di Jawara Channel kan, yang di luar pikiran kita pada saat itu. Ya. Akhirnya kita punya sama-sama satu wadah Jawara Channel, kita punya pakem masing-masing kan. Ya. Kita sepakat untuk apa namanya, mengisi cerita itu ada pakemnya lah. Ya nggak terlalu vulgar, nggak. Ya kalau mau vulgaran yang aslinya mah bisa sebenarnya, cuman kan efek kesininya akhirnya untuk generasi yang sekarang ini jadi memicu mereka, wah dulu dia juga bisa begitu, kenapa gue nggak bisa, ntar timbulnya seperti itu. Jadi ya kita cerita sebagai pengalaman aja lah, karena efeknya ya akhirnya karena kita melakukan, kita akhirnya udah tahu efeknya seperti apa kan gitu. Ya pasti kita kalau ada kita terjadi apa-apa di jalur, kita informasi di Jawara Channel cukup cepat tanggap, karena saling berhubungan. Tinggal
kontak si A sama B ribut, kita kontak yang bersangkutan. Ya. Ya itulah yang kita bahas sebenarnya jawabannya. Jadi sekarang, nah, saat ini kita udah antisipasi. meredam juga mengantisipasi kejadian yang bisa menimbulkan tawuran. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi ya perlu ada edukasi istilahnya. Juga Jawara Channel kan kerjasama dengan IKPJ, Ikatan Alumni Pelajar Jakarta, kan, yang dimana isinya ya alumni seluruh sekolah di Jakarta itu untuk mengantisipasi tawuran-tawuran yang mulai marak lagi. Begitu aja, Wak, ya. Ya, pasti Bang. Oke, Wak, thank you. Ini dapat kesempatan nih, jarang-jarang ya kan. Makasih juga ada Wak yang datang mampir. Buat bisa podcast salah satu host inspirasi. Host ngaco. Ya, Yes. pantengin ya VOC Marcel Robert, Abdul Najib 75 channel, Bocah channel dan semua channel di anggota Jawara. Ya. Kita sama-sama support lah dan sama-sama bersilaturahmi ke semua pengingat channel Samsia. Ya, sampai ketemu di lain kisah yang menarik. Sekian dari Andi Dewan Bukan dan Marcel berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan Bang Marcel part 2-nya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspiratif kalian. Ambil yang baik, buang yang jelek, dan tunggu konten-konten berikutnya. Sepertinya, you know, lebih budut lagi. Oke guys, terima kasih, bye-bye. Like, subscribe, and comment, and share comment.